Pemirsa, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua telah rampung membacakan tuntutan 5 terdakwa. Kejutan demi kejutan yang memicu pertanyaan hingga kemarahan tidak terelakkan. Keluarga korban dan pihak terdakwa sama-sama tidak puas dengan tuntutan jaksa. Benarkah jaksa masuk angin? Ketika kekecewaan kepada jaksa tidak terbendung, tinggal majelis hakim yang diketuai Hakim Wahyu Iman Santosolah yang menjadi harapan. Akankah wakil Tuhan tersebut mampu memberikan keadilan bagi korban, terdakwa, dan masyarakat? Inilah kontroversi selengkapnya menanti vonis wakil Tuhan. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan pidana penjara selama 8 tahun. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi pelecehan pada tanggal 7 Juli 2022 di Magelang, melainkan perselingkuhan antara saksi Putri Chandrawati dan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuatmaruf dengan pidana penjara selama 8 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Pemirsa, untuk pembahasnya sudah hadir, untuk sementara ada 2 narasumber yang sudah hadir di studio Metro TV, yaitu pakar hukum pidana Ahmad Sofyan. Selamat malam Pak Sofyan. Selamat malam Mbak Dan Jupia. juga pakar hukum pidana Bang Jamin Ginting. Bang Jamin, selamat malam. Selamat malam. Kita masih menantikan kehadiran 4 narasumber yang lain, penasihat hukum dari terdakwa dan juga keluarga almarhum Brigadir Yosua. Tapi sebelum itu saya akan fokus dulu ke 2 narasumber yang sudah ada saat ini. Bang Jamin dan juga Pak Sofyan, kita sama-sama melihat kejutan. Ada 2 kejutan yang paling mencengangkan dalam tuntutan, yaitu tuntutan Putri Chandrawati dan tuntutan Richard Eliezer. Kita tampilkan apa saja peran dari Putri dan Richard Eliezer. Bang Jamin, wajarkah kalau publik membandingkan tuntutan Putri Chandrawati dengan Richard Eliezer? Meski sama-sama keduanya ini dinilai memenuhi pasal 340 dan 55 ayat 1, tapi keduanya memiliki peran yang berbeda. Apakah bisa dibandingkan sehingga disebut Putri lebih ringan daripada Richard Eliezer? Ya, sebenarnya ini merupakan salah satu bentuk kontroversi. Ada 3 sebenarnya kontroversi yang bisa kita lihat dari semua semua tuntutan jaksa penuntut umum. Kontroversi pertama adalah hukuman daripada Putri. Tuntutan? Nah, ya, tuntutan ini, kenapa tuntutan ini dinyatakan sebagai orang yang hanya membantu? Nah, ini harus dilihat dari konteks peran sertanya dia itu. Apakah dia sebagai directing mind yang memiliki kehendak untuk terwujudnya suatu pembunuhan tersebut bersama-sama dengan FS. FS kan sudah dinyatakan sebagai orang yang memang aktor intelektual atau directing mind untuk menghendaki pembunuhan terjadi. Nah, kalau kualitasnya sama dengan dia, tentu hukumannya berbeda dengan hukuman daripada Kuatmaruf dan juga Ricky Rizal. Tentu hukumannya sama atau paling tidak sedikit lebih ringan dibandingkan dari hukuman dari FS. Itu yang pertama. Yang kedua, kontroversi terkait dengan kedudukan Richard Eliezer yang dituntut 12 tahun oleh JPU. JPU menuntut 12 tahun didasarkan kepada dia adalah dader. Artinya orang yang melakukan tindak pidana, bukan orang yang perannya paling kecil menurut jaksa penuntut umum. Tetapi jaksa penuntut umum lupa kalau sebenarnya Richard Eliezer ini adalah orang yang mengungkapkan suatu tindak pidana tersebut. Sehingga beban dan tugas-tugas daripada penyidik dan tugas-tugas daripada jaksa penuntut umum lebih banyak dibantu oleh fakta-fakta hukum yang disampaikan dalam persidangan oleh Richard Eliezer. Bahkan dalam dakwaan jaksa penuntut umum, kalau perhitungan saya 95% itu adalah keterangan yang disampaikan oleh Richard Eliezer dalam persidangan. Jadi kenapa harus orang yang seperti ini dengan dasar sema dan segala macam itu menyatakan kalau nggak pantas untuk diberikan hukuman lebih ringan dibandingkan dengan Tapi Jampidum orang yang bilang kalau jaksa tidak mempertimbangkan rekomendasi LPSK, malahan Richard ini bisa dituntut lebih dari 12 tahun mendekati Sambo. Ya,
itu kalau konteksnya dia sebagai pelaku utama atau aktor intelektual atau directing mind. Itu satu. Itu bisa saja terjadi dan saya setuju. Tapi posisinya kan berbeda. Satu, dia adalah pangkat terendah dibandingkan dengan orang yang menyuruh dia. Apakah ini jadi bahan pertimbangan nggak bagi mereka? Sebenarnya dia melakukan ini atas perintah di bawah kuasa relasi. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus diperhatikan, apa yang dilakukan selama dalam persidangan. Mulai dari ditahan, diperlakukan sebagai GC. Perlakuan pertanyaan-pertanyaan itu beda sekali. Dilakukan sebagai GC. Semua seakan-akan dilakukan seperti GC. Tapi setelah selesai akhir, dia diberikan hukuman yang jauh berbeda dengan orang-orang yang dalam memberi keterangan itu berbelit-belit dan tidak kooperatif. Itu dalam pemberatan. Berarti itu. menurut Anda tuntutan 12 tahun kontroversial? Saya kira itu sangat kontroversial. Tidak memberikan rasa keadilan bagi orang yang mengungkapkan kejahatan ini. Gitu. Oke, baik. Bang Jamin, Pak Sofyan, 4 narasumber yang lainnya sudah tiba. Langsung saja saya undang. Ada penasihat hukum dari Richard Eliezer, Roni Talapesi. Kemudian penasihat hukum dari Putri Candrawati, Febri Diansyah. Penasihat hukum dari keluarga almarhum Brigadir Yosua, Martin Lukas Simanjutak. Dan penasihat hukum dari terdakwa Ricky Rizal, ada Zena Deviga. Silakan. Selamat malam, Bang Roni, Bang Martin. Mohon maaf nih terlambat berjamaah. Mbak Zena dan juga Mas Febri, terima kasih sudah hadir. Baik, pemirsa, sebelum kita mulai, tadi sudah saya mulai bertanya ya kepada Bang Jamin. Reaksi keras publik atas tuntutan dari jaksa kepada Richard Eliezer yang dinilai mencederai rasa keadilan direspons oleh Jaksa Muda Pidana Umum Jampidum Fadil Zumhana. Kita simak pernyataannya siang tadi. Untuk pelaku tidak bisa GC, pelaku utama. Ini supaya saya luruskan ini. Undang-undang juga nggak bisa. Undang-undang nggak bisa. Tuntutan pidana itu wewenang penuh Jaksa Agung. Tidak ada lembaga lain yang bisa yang bisa mempengaruhi. Tapi kami hormati LPSK, maka tuntutannya itu lebih ringan dibanding Pak Sambo. Kalau mungkin LPSK nggak ada, nggak mau. Bang Roni, jadi kalau menurut Jampidum, kalau tidak mempertimbangkan rekomendasi LPSK, tuntutan Richard itu bisa lebih dari 12 tahun, bahkan mendekati Sambo. Jadi Richard ini harus berterima kasih kepada jaksa atau sebaliknya? Saya pikir ini Mbak Sylvia ini terkait dengan rasa keadilan ya. Rasa keadilan yang timbul di dalam masyarakat. Yang tadi kalau Pak Jampidum sampaikan seperti itu, kami mengkoreksi juga ya. Dalam hal ini kami melihat bahwa terkait dengan perkara ini, Richard itu ditetapkan sebagai justice collaborator lewat tahapan yang sudah panjang. Sejak dari awal LPSK mendampingi mereka melakukan assessment. Ini prosesnya ini dengan sangat ketat dan panjang sehingga Richard mendapatkan status sebagai justice collaborator. Dalam perkara ini kalau disampaikan bahwa dia tidak layak sebagai justice collaborator, menurut kami tidak tepat. Kenapa? Karena di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sudah diatur juga terkait dengan tindak pidana lainnya, di mana mengancam dari jiwa dari sebagai justice collaborator. Dan dituntut 12 tahun itu tidak terasa seperti ada penghargaan buat justice collaborator? Iya, tentunya kan kami dari tim penasihat hukum kan melihat seperti itu. Kami sangat menyayangkan. Kenapa? Karena dalam proses persidangan kelihatan bahwa Richard Eliezer ini kooperatif, kemudian fakta-fakta persidangan ini banyak keterangan Richard Eliezer yang membantu proses persidangan ini sehingga proses berjalan lancar. Publik menduga jaksa masuk angin, tapi tadi langsung direspon Jampidum bilang tidak ada itu. Jaksa masuk angin, jaksa sudah bekerja profesional. Kalau menurut Anda jaksa masuk angin atau tidak? Ya, kami tidak bisa menerka-nerka ya Mbak Sylvia ya. Sekali lagi kalau disampaikan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jampidum, tentunya kan kami punya pendapat yang lain. Tapi terkait dengan tuntutan kami hormatilah, kami hargai. Tetapi hak kami ketika nanti kami menjawab dalam pledoi nota pembelaan, tentunya pandangan-pandangan yang berbeda ini akan kita sampaikan Mbak Sylvia. Oke, Bang Roni, kita simak lagi ya bagaimana ketika jaksa membacakan tuntutan kepada Richard dan apa yang terjadi setelah itu. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara
selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Kita lihat Richard langsung menangis dan berpelukan dengan Bang Roni. Boleh kami tahu apa yang disampaikan Richard saat itu? Ya, saya sebagai tim penasihat hukum ya Mbak Sylvia, dalam proses persidangan ini kan kami mendampingi ya. Kami melihat bagaimana Richard konsisten dan bagaimana dia bisa bangkit. Kalau kita bilang dari awal dia ketakutan, tidak percaya diri, kemudian dia bisa bangkit, dia bisa konsisten dan dia bisa sampaikan semuanya ini. Kalau melihat kan dalam proses ini kan ya ada kesedihan tentunya. Karena kenapa melihat bahwa kok tuntutannya tinggi dari terdakwa yang lainnya. Di mana terdakwa yang lainnya kalau kita lihat fakta persidangan berbelit-belit, juga pun tidak konsisten. Ini bukan kami yang berbicara, ini juga pun karena sidang sudah terbuka. Tetapi ketika disandingkan dengan Richard Eliezer yang konsisten, kemudian dia kooperatif, kemudian keterangannya dia berkesesuaian dengan alat bukti yang lainnya, membantu proses persidangan yang berjalan, yang membuka kotak Pandora ini, kemudian dituntutnya lebih tinggi, ya itu rasanya tidak adil ya Mbak. Ica jelas kecewa ya? Betul. Oke. Bang Martin, jaksa seharusnya mewakili kepentingan korban ya. Terwakilkan tidak kepentingan keluarga Yosua dengan tuntutan seumur hidup ke Sambo, 8 tahun ke Putri Ricky, Kuat, dan 12 tahun ke Richard? Saya nggak usah bahas Ricky sama Kuat dulu deh ya. Karena saya mau fokus ke Putri. Kalau kita berbicara keluarga korban merasa terwakil atau tidak, kita bisa melihat langsung secara visualisasi bagaimana jerit tangis tidak terimanya ibunda almarhum Brigadir Yosua Huta Barat ketika mendengar tuntutan Putri Chandrawati. Dia mengatakan bahwa seharusnya Putri ini dihukum lebih berat. Bahkan terucap dari kata-kata ibunda Joshua, divonis mati. Namun saya secara kemanusiaan mengerti mengapa sampai ibunda Joshua itu mengucapkan hal seperti itu. Inilah yang disebut dengan bahasa kalbu. Inilah yang disebut dengan ibu-ibu yang nyawa anak kesayangannya dirampas. Dalam bahasa Batak itu mati ponggol. Anak ini nggak akan bisa lagi punya keturunan. Nah, saya sekarang mau menjawab berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum. Jadi hal yang disampaikan ataupun reaksi dari ibunda Joshua ini sangat logis dan sangat berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum sendiri. Di dalam tuntutan jaksa penuntut umum, mereka mendalilkan bahwa terdakwa Putri Chandrawati terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pasal 340 junto pasal 55 ayat 1. Dan ada satu tambahan kesimpulan Mbak Sylvia yang sangat mencengangkan ini, walaupun keluarga menolak ya. Dia mengatakan bahwa jaksa mengatakan tidak cukup alat bukti untuk menyimpulkan terjadi pemerkosaan. Namun yang terjadi sesungguhnya adalah perselingkuhan. Kalau kita membicarakan ini dan menganalisis kata perselingkuhan tersebut, maka kalau kita bandingkan dengan fakta peristiwa yang terjadi, Putri katanya mengatakan kepada Ferdi Sambo, dia diperkosa. Inilah yang menjadi pemicu. Nah sekarang ternyata sebaliknya, informasi itu bohong, informasi itu palsu menurut tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam hal ini, saya meminta kepada Mbak Sylvia dan seluruh audiens yang ada di sini dan juga rakyat negara Indonesia, siapa biang kerok dari permasalahan ini? Kalau Putri menyampaikan informasi palsu kepada suaminya. Oke. Nah, jika kejadiannya demikian, jadi maksud Anda kalau biang kerok harusnya dituntut lebih dari 8 tahun? Ya tidak bisa disamakan dengan Ricky dan Kuat. Tidak bisa disamakan dengan Ricky. Putrilah pemicunya. Putrilah pemicunya. Penghilangan nyawa Mas ini. Febri, jadi 8 tahun itu terlalu ringan. Ini kita berbicara terminologi jaksa loh ya, jangan dikaitkan sama pemerkosaan, rekan Febri. Dijawab rekan Febri. Harus dari situ point of view-nya. Oke, demikian, terima kasih. Jadi kami melihat, kami menghargai ya apa yang diputuskan oleh kejaksaan, oleh jaksa penuntut umum ketika mengajukan tuntutan tersebut, gitu kan. Karena memang kewenangan jaksa penuntut umum. Meskipun tentu wajar kalau kami berbeda pendapat, karena di fakta persidangan justru muncul banyak fakta yang bertentangan. Misalnya begini, Bu Putri itu sebenarnya kalau dari fakta persidangan adalah korban kekerasan seksual. Kenapa kami bilang seperti itu? Dugaan kali. Kita bicara di dua sisi. Satu, perselingkuhan. Kata jaksa perselingkuhan. Apa dasar jaksa penuntut umum bilang perselingkuhan? Ada satu bukti poligraf. Kemudian di sisi lain ada
kekerasan seksual. Tentu karena ini masih proses, kita menyebutnya dugaan. Dugaan kekerasan seksual. Dugaan kekerasan seksual ini didasarkan oleh berapa bukti? Kami mengidentifikasi setidaknya ada 4 alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Saya sudah sering menjelaskan soal hal ini, mulai dari ahli, laporan hasil pemeriksaan psikologi forensik, dan beberapa saksi yang menyaksikan peristiwa pasca kejadian tersebut. Kami juga kaget kenapa tiba-tiba ada lompatan logika sampailah pada kesimpulan adanya perselingkuhan itu. Dan kami meyakini, dan tentu akan kami jelaskan nanti di nota pembelaan, bahwa yang sebenarnya terjadi adalah ada dugaan kekerasan seksual terhadap Bu Putri Chandrawati. Itu yang pertama. Yang kedua, jaksa penuntut umum konstruksi besarnya sebenarnya menuntut meletakkan Bu Putri Chandrawati bersama-sama dengan Verdi Sambo terkait dengan dugaan pembunuhan berencana. Gitu kan. Apa yang disebutkan oleh jaksa penuntut umum? Pertama, Putri memerintahkan Ricky untuk mengamankan senjata. Seolah-olah perencanaan itu terjadi sejak dari Magelang. Apakah itu didukung oleh alat bukti? Tidak ada satupun bukti yang mendukung Bu Putri memerintahkan Ricky untuk mengamankan senjata. Kemudian dalam perjalanan dari Magelang ke Jakarta, mengkondisikan rumah Saguling untuk tes PCR. Tidak ada satupun alat bukti, kecuali satu keterangan saksi saja, yang bertentangan dengan bukti-bukti yang lain, seolah-olah Bu Putri mengkondisikan PCR-nya pindah ke Saguling. Itu sudah SOP biasa. Jadi, Mas di Febri, keluarga. Dengan tidak adanya barang bukti di sini hanya satu keterangan saja, itu artinya Anda bilang 8 tahun itu terlalu berat untuk Putri? Karena itulah kami tidak bicara tentang angka, berapa angka yang tepat. Kami tidak bicara hal tersebut, kami tidak mengomentari hal tersebut, tapi kami bicara apakah tuduhan-tuduhan terhadap Bu Putri Chandrawati itu terbukti atau tidak. Kalau jaksa penuntut umum gagal membuktikan tuduhan-tuduhan tersebut, tentu saja keputusan harus diambil berdasarkan fakta persidangan. Karena itulah, Zilvia, karena itulah kami selalu mengatakan, kita lihat fakta persidangan. Jangan sampai dokumen-dokumen hukum itu dibangun dengan asumsi-asumsi, apalagi informasi-informasi yang belum tentu benar yang beredar di luar sana. Kita akan lanjutkan kembali. Tadi Mas Febri juga sudah menyinggung bagaimana salah satu peran Putri yang disinggung adalah Putri sudah memerintahkan Ricky Rizal untuk mengamankan senjata Yosua sejak dari rumah Magelang. Nanti saya akan minta tanggapannya oleh Mbak Zena di sini. Kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Kontroversi akan kembali sesaat lagi. Jaksa menyimpulkan bahwa Putrilah yang memerintahkan Ricky Rizal untuk mengamankan senjata Yosua sejak berada di rumah Magelang. Anda heran dengan kesimpulan jaksa itu, Mbak Zena? Sesuai fakta persidangan aja sebenarnya Mbak Zilvia. Sudah terdukung dengan hasil poligraf yang menyatakan bahwa jawaban Ricky Rizal saat ditanyakan apakah ada perintah dari pengamanan senjata, itu dia jawab tidak ada. Lalu itu hasilnya +11. +11 artinya dia tidak terindikasi berbohong, artinya jujur. Itu sudah ada dukungan. Kan kalau misalnya fakta persidangan, keterangan itu kan harus ada pendukung. Maka menurut saya itu jaksa terlalu mengarang kayaknya. Karena sudah ada fakta persidangan yang mendukung juga gitu. Tuntutan Ricky sama dengan kuat, sama juga dengan Putri. Anda heran dengan itu? Heran sebenarnya, karena menurut saya... Herannya dengan kuat atau dengan Putri? Dengan Putri Chandrawati sebenarnya. Kenapa? Karena menurut saya... Kenapa? Harusnya lebih tinggi Putri. Ya saya nggak bisa ngomong begitu juga ya. Ngomong aja nggak apa-apa, mumpung ada rekan Febri. Kenapa heran dengan tuntutan mungkin Putri? Gini, kalau misalkan dibandingkan dengan klien saya udah jelas sekali di fakta persidangan tidak ada fakta yang membuktikan klien saya ikut perencanaan. Itu yang pertama. Apalagi yang diasumsikan oleh jaksa bahwa klien saya ikut perencanaan dari Magelang. Padahal itu sudah terpatahkan sendiri dari fakta persidangan, begitu. Dan klien saya menurut saya adalah korban keadaan, korban di tempat yang salah yang seharusnya tidak ada di situ. Korban keadaan atau korban atasan? Mungkin bisa korban atasan. Saya ingin menyampaikan di sini, LPSK menyampaikan bahwa ia kecewa karena rekomendasinya kepada jaksa untuk menuntut Richard Eliezer dibanding terdakwa lain itu tidak diakomodasi. Tapi Jampidum juga merespon dengan meminta LPSK tidak mengintervensi jaksa. Kita simak pernyataannya.
Saya memang mengkhawatirkan betul bahwa kemudian orang menjadi kurang percaya tentang status justice collaborator ini, efektivitasnya di dalam memenuhi rasa keadilan. Ini sudah benar ngapain revisi? Contoh yang pernah saya revisi itu kasus di Kerawang. Itu keliru, Valencia Lim. Makanya saya revisi. Oh udah benar ngapain revisi? Itu pertanyaan jawabannya. Tidak akan ada pernah revisi. LPSK nggak pernah puas. Ya nggak apa-apa. Itu kayak saya bilang, lembaga lain tidak boleh mengintervensi kewenangan Jaksa Agung. Pak Sofian, pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 tentang LPSK. Saksi pelaku yang bekerja sama bisa dikenakan tuntutan pidana bersyarat secara khusus, hukuman percobaan dan hukuman pidana paling ringan di antara terdakwa lain. Ini sifatnya rekomendasi atau sebetulnya perintah yang harus dijalankan oleh jaksa? Ya, itu sih kalau jaksa punya hak ya untuk menentukan nilai tuntutan yang dilakukan kepada terdakwa. Jadi dia tunduk pada KUHAP, tunduk pada Undang-Undang Kejaksaan. Jadi Undang-Undang LPSK itu memang tunduk kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tidak mengikat bagi jaksa sebagai dasar untuk membuat tuntutan. Tidak mengikat lembaga lain? Tidak. Jadi kemudian yang kedua begini, yang ingin saya sampaikan. Bahwa yang jadi keributan saat ini kan sifatnya masih tuntutan ya. Akan ada babak berikutnya pledoi dan akan ada putusan. Jadi tuntutan itu meskipun dinilai oleh publik angkanya itu adalah sifatnya masih relatif, belum merupakan keputusan final. Hakim akan mempertimbangkan ya, bisa jadi tuntutan 8 tahun diputus lebih berat dari 8 tahun setelah mempertimbangkan kadar yang memberatkan. Bisa juga dituntut 8 tahun, diponis lebih rendah dari 8 tahun. Kenapa? Hakim mempertimbangkan banyak faktor yang meringankan. Jadi sebetulnya hakim tidak terikat dengan GC seharusnya menjadi faktor yang meringankan tidak? GC itu menjadi faktor yang meringankan, benar ya. Tetapi jaksa tentu punya argumentasi ya. Kenapa? Kalau menurut saya begini, jaksa itu tidak menemukan dalam konteks ini alasan yang diatur di dalam pasal 51 dan 48 KUHP, yaitu bahwa perbuatan itu memang ada daya paksa. Kalau ada daya paksa yang bisa dibuktikan di pengadilan atau yang ditemukan oleh jaksa di pengadilan, saya yakin tuntutannya bebas. Saya pikir atau begini, 48, saya sudah membaca ya? tuntutan dari jaksa. Di tuntutan dari jaksa, ahli yang pidana yang dihadirkan oleh jaksa itu menyebutkan terkait dengan daya paksa. Iya, maksud saya begini. Jaksa tidak menemukan itu, Bu. Dari kan alat bukti yang dimiliki oleh jaksa. Ini kan ada di tuntutan. Ya. Bapak sudah baca tuntutannya? Udah. Saya tuntutannya Richard Eliezer sudah baca. Eliezer belum. Bapak bisa baca dari mana tuntutannya? Bapak Jadi bukan para begini, pihak. Bukan. Kok bisa baca? Bukan. Apa yang Anda Bapak hadir sampaikan? di sini sebagai Apa yang Anda ingin sampaikan, Bang Roni, dari karena itu? di tuntutan Richard Eliezer di situ jelas terkait dengan keterangan ahli pidana Dr. Alpi yang menjelaskan dengan daya paksa, Pak. Itu ada di dalam tuntutan tersebut. Iya, betul. Jadi sebenarnya seharusnya jaksa juga mempertimbangkan hal-hal ini kan fakta persidangan. Ya bisa Sylvia. Oke. Jadi maksudnya ahli yang dihadirkan jaksa saja sudah menyatakan bisa. Jadi begini, kalau saya begini tapi jaksa bisa menyampingkan pendapat itu. Iya, jaksa itu punya alat bukti sendiri. Pengacara atau terdakwa juga punya alat bukti sendiri. Jadi kenapa jaksa akhirnya pakai angka 12 tahun? Ini kan analisa saya terhadap jaksa, bukan berarti saya setuju dengan pandangan jaksa. Jaksa tidak yakin dengan pasal 51 ada pada diri Eliezer. Itu kan pikiran jaksa, bukan berarti saya setuju dengan pikiran jaksa. Itu pikiran jaksa. Karena dia tidak yakin dengan pasal 51 pada diri Eliezer, maka dia pakai alasan bahwa Eliezer ini adalah justice collaborator. Sehingga tuntutan dia tidak sama dengan Sambo. Sambo adalah seumur hidup, karena dia JC dikurangi jadi 12 tahun. Seandainya jaksa menemukan, nah ini dia. Seandainya jaksa menemukan pada diri Eliezer pasal 51, tentu tuntutannya bisa beda. Jadi perspektifnya kan adalah beda alasan pemaaf sama alasan meringankan. Apanya? 51 ayat 1 kan itu alasan pemaaf pidana. Nah, sedangkan GC ini kan alasan untuk meringankan, ya, bukan jadi untuk GC ini membebaskan kan dia kan? menjadi faktor pengurang, kemudian menjadi faktor penghapus pidana, ya. Kemudian iya, bisa menjadi faktor penghapus. Tetapi ya dalam konteks ini kan jaksa tidak melihat faktor penghapus. Nah, yang kalau dipakainya digabung adalah faktor peringan. Mumpung ada ahli saya mau tanya. Kalau digabung nih, permaafan dari keluarga langsung di depan persidangan ditambah rekomendasi dari LPSK.
apakah nilainya tetap segitu? Kalau saya, jadi gini, Ali, ya, sedikit kalau saya kasih ini kan contoh ya. bukan ya. Kalau saya tidak bisa menganalisis pikiran itu ya. Tetapi yang dianalisis Itu adalah fakta pikiran persidangan, jaksa. Ali. Pikiran jaksa enggak? Pikiran jaksa kenapa dia 12 tahun? Bang Ya. Martin, Anda mengatakan itu? Karena gini. seharusnya dengan adanya permohonan maaf keluarga ditambah dengan GC dari LPSK, maka Saya udah puluhan kali sidang pidana, ketika korban dimaafkan oleh Keluarga. pelaku dimaafkan oleh korbannya, itu implikasinya sangat drastis terhadap vonis ataupun tuntutan. Nah, dalam hal ini kan permaafan sudah diberikan di depan persidangan oleh keluarga korban. Lalu tadi GC juga dipertimbangkan. Nah, mumpung ada dua ahli pidana, Iya, saya mau gini. tanya, kombinasi dari dua hal tersebut itu apakah memang layak hanya dipotong segitu? Demikian, terima kasih. Kalau itu adalah kewenangan hakim dalam memutus. Jadi GC, alasan pemaaf, kemudian alat-alat bukti yang lain disajikan. Jadi Ali gini, ya, jadi Kita gini, tangkap ya, ini kalau lagi jaksa ranahnya kan tuntutan. melihat alat Kalau bukti hakim dia. kan nanti, jadi kita Ya. bahas fokus ke tuntutan dulu. Kalau Ya. itu saya juga tahu, nggak perlu Ya. dijelasin. ahli. Kalau jaksa tuh pasti fokus pada alat bukti dia, versi dia. Pasti. Saya nggak yakin jaksa menggunakan alat bukti dari pihak lain. baik. Saya yakin itu. Tapi hakim pasti akan mempertimbangkan dua alat bukti dari pihak yang berbeda ini. Enggak juga ahli. Kalau Iya. masalah alat bukti, Iya. kami alat bukti ahli kami kadang-kadang kalau kepeleset digunakan juga oleh jaksa. Jadi menurut saya ini prematur juga ahli mengatakan Kita hal akan seperti lanjutkan itu. perdebatan ini nanti. Pemirsa, kita harus jeda terlebih Gimana dahulu. ini? Headline News pukul 22 akan hadir sesaat lagi. Bahwa dari keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu tidak tergambar adanya paksaan baik itu dalam bentuk kekerasan maupun ancaman kekerasan yang mempunyai pengaruh demikian rupa dari saksi Ferdi Sambo yang mengakibatkan saksi Ferdi Sambo dalam keadaan tertekan secara psikis sehingga langsung mengiyakan perintah dari saksi Ferdi Sambo bahwa teriakan saksi Ferdi Sambo dengan kata-kata kau tembak cepat, woi kau tembak tidak termasuk paksaan baik dalam bentuk kekerasan maupun ancaman kekerasan. Bang Roni, jadi jaksa menyimpulkan tidak ada paksaan dari Sambo kepada Richard. Tampaknya jaksa ini menyampingkan soal relasi kuasa yang bisa mempengaruhi psikologi Richard. Betul Mbak, pertama kan terkait dengan relasi kuasa, kedua Richard sebagai alat. Ini kan terungkap di persidangan ya. Kemudian kalau dari ahli yang sudah dihadirkan oleh jaksa penuntut umum kan sudah sangat jelas. Terkait dengan 48, yang daya paksa, itu yang tadi saya bilang, Dr. Alpi, itu ada di tuntutan sudah saya baca. Terus dari Siregar yang menyampaikan mengenai Richard sebagai alat, itu sudah disampaikan juga tentang pertanggungjawaban pidana. Jadi banyak fakta-fakta yang kami melihat bahwa ini perbedaan antara kami dan jaksa penuntut umum ya. Tentunya kan perbedaan ini ya, dalam hal ini kan dalam pembelaan tentunya kami punya pandangan sendiri ya. Jadi kami menyayangkan juga kalau seandainya tadi statementnya Pak Jampidum seperti itu kan, jadi tidak bisa melihat secara komprehensif dari semua sisi fakta persidangan. Tetapi itulah tugas jaksa penuntut dalam hal menuntut, tentunya mereka harus. Tetapi dalam hal ini, pembelaan tentunya kami dari tim penasihat hukum punya pembelaan tersendiri, nanti kita sampaikan di pledoi. Banyak publik marah dengan tuntutan jaksa, pemirsa, karena membandingkan tuntutan Richard dengan Putri. Tapi Jampidum mengatakan tuntutan Richard itu harus dibandingkan dengan Sambo karena sesama eksekutor. Begitukah cara membandingkannya, Bang Jamin? Ya, kalau untuk Pak Sambo itu dia tuntutannya bukan satu, bukan di 340, ada dua. Kita ada 340 dan juga obstruction of justice. Ya, jadi ini kumulatif, bukan alternatif. Jadi sudah kumulatif, ini sudah pantas ya dalam konteks hukuman seumur hidup. Tapi kalau konteksnya Eliezer dan lain-lain kan cuma 340. Jadi nggak bisa dibandingkan antara FS dan juga Richard Eliezer. Karena tuntutan dakwaannya aja juga sudah berbeda begitu. Nah yang pertama. Yang kedua, Ferdi Sambo ini kan directing mind. Orang yang secara langsung menginginkan suatu terjadinya perbuatan pidana itu terjadi sempurna. Kalau Richard Eliezer dia tidak menginginkan, keinginannya itu semata-mata karena relasi kuasa dan dia memang tidak sanggup untuk menolak perintah tersebut walaupun dalam keadaan tenang. Dia juga tidak sanggup karena posisi dia seperti itu. Nah, keadaan seperti ini juga membedakan jenis hukuman, ditambah lagi dengan GC tadi yang memang kontroversial ya kan. Ada bilang iya dan tidak, tapi dalam konsep mengungkapkan suatu fakta yang saya katakan
ini orang membantu tugas daripada penyidik dan membantu tugas jaksa penuntut umum. Yang tidak mengerti menjadi mengerti, yang gelap menjadi terang. Lebih dari ahli malah ini, karena fakta yang langsung dia lihat kan begitu. Makanya orang-orang seperti ini di negara ini harus diberikan kesempatan keringanan hukuman. Ini kan dilihat oleh publik. Jadi jangan kita anggap ini orang yang sudah memberikan kontribusi di awal, disanjung-sanjung, dibiarkan dilepas di akhir, ya sorry saja karena tuntutan daripada institusi kami harus melakukan ini dengan cara kami. Nah ini yang saya sayangkan saya kira, artinya negara kita ini menginginkan suatu orang yang pemberani untuk mengungkapkan kebenaran. Inilah yang dan kejujuran itu harus diberikan penghargaan lebih. Harus diberikan penghargaan lebih. Kalau yang disebut berbelit-belit, berbohong tapi diganjar 8 tahun, dituntut 8 tahun? Itu alasan pemberat. Dimanapun dalam pertimbangan majelis hakim mengatakan setiap orang yang memberikan keterangan dalam persidangan yang berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, akan mendapatkan alasan pemberat bagi hakim terhadap hukuman orang tersebut. Itu di mana-mana sudah umum melakukan seperti itu. Mas Febri, dalam tuntutan Sambo, jaksa menyebut motif tidak menjadi fokus karena sifatnya sangat individual dan tidak spesifik. Begitu juga dalam tuntutan terdakwa yang lain soal motif ya. Jadi mau motif pemerkosaan atau perselingkuhan tidak jadi pertimbangan jaksa, Mas Febri. Anda bisa menerima ini? Dari awal sebenarnya kami, saya bicara dalam kapasitas sebagai kuasa hukum Bu Putri ya tentu saja. Motif itu penting. Kenapa penting? Karena agar bisa dilihat apa faktor yang mendorong seseorang melakukan kejahatan. Tentu berbeda. Keterangan ahli juga sudah dikatakan. Memang ada ahli yang mengatakan motif itu penting. Ada ahli yang mengatakan motif wajib dibuktikan. Ada ahli yang mengatakan motif tidak wajib dibuktikan. Jadi memang ada beberapa perbedaan pendapat ahli. Kalau dalam konteks pemahaman kami, motif itu penting dan wajib dibuktikan. Kenapa? Karena motif adalah turunan dari unsur delik dengan sengaja yang dicantumkan dalam pasal 340 ataupun pasal 338. Tidak mungkin kehendak seseorang untuk melakukan pembunuhan itu bisa dilepaskan dari faktor yang menyebabkan kenapa dia melakukan pembunuhan. Kalau kita bicara soal pelaku pembunuhan tersebut. Jadi bahkan dalam dakwaan disebutkan begini, ada situasi yang emosional yang kemudian menggerakkan seseorang untuk melakukan kejahatan, tetapi motifnya tidak diketahui. Itu kan jadi janggal dan jadi tidak bisa diurai kebenaran materialnya. Itu dalam konteks motif. Nah, saya ingin fokus pada tuntutan Bu Putri Chandrawati. Ada beberapa poin krusial lainnya yang menjadi pondasi, kalau ibarat sebuah bangunan ya, ada beberapa tiang-tiang pondasi utama yang dibuat oleh jaksa, dan kami melihat tiang pondasi itu rapuh. Jadi kalau tiang pondasinya rapuh, bangunannya pasti rapuh. Misalnya terkait dengan tuduhan Bu Putri mengetahui dan menghadiri pertemuan di lantai 3 Rumah Saguling. Faktanya di fakta persidangan yang mengatakan itu hanya satu orang saksi. Pertemuan ada, tapi antara Pak Ferdi Sambo pertama memanggil Ricky. Kemudian pertemuan kedua adalah Pak Ferdi Sambo dengan Richard Eliezer. Bu Putri ada di dalam kamar. Dan yang poin yang penting juga, kejadian di rumah Duren 3 terkait dengan lokasi penembakan, Bu Putri itu ada di dalam kamar. Pintu tertutup, tidak melihat peristiwa penembakan, tidak mengetahui ada rencana penembakan. Bagaimana seseorang yang kebetulan berada di tempat yang salah, di waktu yang keliru, kemudian juga dituduh melakukan pembunuhan berencana. Dalam konteks itulah kami melihat beberapa bangunan tuduhan ini sebenarnya dibangun dengan dasar bukti yang sangat rapuh. Kalau kita bicara motif, tidak ada motif. Ricky Rizal juga sebetulnya kalau menurut Anda tidak punya motif, tapi tetap diganjar dengan 8 tahun dibandingkan orang yang disebut jaksa memiliki ada entah itu motif pemerkosaan, entah itu motif perselingkuhan. Anda bisa terima ini, Mbak Zena? Tentu tim PH pun atau Mas Ricky pun atau keluarga Mas Ricky pun tidak terima sama sekali. Karena seperti yang tadi awal saya bilang Mbak Zilvia, dia tuh seperti kayak korban keadaan. Apalagi dengan keterangan Pak Ferdi Sambo yang mengatakan bahwa dia tidak memanggil Ricky Rizal untuk masuk. Lalu seharusnya artinya Ricky Rizal tidak seharusnya masuk di dalam situ. Itu yang masuk ke dalam Duren 3.
Ini keterangan Ferdi Sambo waktu di Memang di mana keterangan posisinya saksi. si Ricky pada saat itu? Di carport. Jaksa menilai Ricky sudah terlibat dalam rencana pembunuhan Yosua sejak dari Magelang. Nah, itu Karena lucu mengamankan senjata Yosua sampai ikut ke Duren 3 untuk mengawasi Yosua, padahal seharusnya Ricky tidak perlu isolasi di rumah Duren 3 karena tidak PCR dan harus kembali ke Magelang. Boleh saya tambahin dikit tadi? Ini yang menarik ini. Tunggu dulu Bang, ini bagian saya dulu nih Bang. Ya, siap, silakan. Silakan. Ini yang pertama menarik juga nih Jaksa. Di pasal 340, Jaksa mengambil hasil poligraf yang menyatakan pengamanan senjata itu ada karena inisiatif diri sendiri, tidak ada atas perintah. Itu yang pertama. Tapi di pasal 55 ayat 1 ke 1 tidak dipakai lagi nih ahli poligraf. Seakan-akan bahwa ada perintah. Ini udah tidak kesinambungan dari antara dua pasal unsur yang di tuntutan jaksa, itu pertama. Yang kedua, padahal ini dari dibilang ada kehendak yang sama antara dari Magelang terus ke Jakarta gitu ya. Itu padahal di fakta persidangan tidak ada yang membuktikan bahwa ada komunikasi antara Ferdi Sambo dengan Ricky Rizal. Itu yang pertama. Emang klien saya paranormal bisa tahu kehendaknya Ferdi Sambo mau menembak si Joshua dari Magelang? Kan bukan. Klien saya bukan paranormal, apalagi dengan adanya keterangan Richard yang mengatakan bahwa ingin menabrakkan mobil, saya pikir klien saya tidak sebodoh itu sih. Oke, kembali lagi ke Bang Martin. Kalau tadi Bang Martin kan tidak mau membandingkan hukuman tuntutan Richard dengan Putri dan Kuat, tapi Anda membandingkannya dengan Putri. Padahal Jampidum bilang tidak apple to apple kalau membandingkan Richard dengan Putri, harusnya Richard dengan Sambo. Kalau dibandingkan Richard dengan Sambo, Richard ini sudah lebih rendah dibandingkan Sambo. Kalau dibandingkan dengan Sambo ya. Jadi eksekutor dibandingkan dengan eksekutor. Anda bisa terima saya itu? waktu lebih panjang ya, karena saya juga mau menanggapi dua rekan ini. Yang pertama, saya setuju sama Bang Jamin Ginting. Publik dan jaksa penuntut umum jangan melupakan bahwa dua dakwaan dan dua tuntutan itu terbukti secara sah dan meyakinkan. Perbuatan berlanjut. Pasal 49 Undang-Undang ITE Junto 233 dan 221 yang diambil pasal 49, ancamannya 12 tahun kalau nggak salah ya Bang Jamin ya. 10 tahun ya. Nah, dalam hal ini tidak bisa disamakan dengan Richard. Richard cuma satu dan dia itu digerakkan oleh Ferdi Sambo. Nah, ada downpeggernya. Tidak apple to apple kalau kita bandingkan dengan Ferdi Sambo dalam hal ini. Jadi ya seharusnya Richard itu bahkan berdasarkan pasal 16 Undang-Undang LPSK ya, penjelasannya itu harus didakwa ataupun dituntut lebih ringan ataupun divonis lebih ringan daripada pelaku ataupun terdakwa yang lain. Itu selesai lah menurut saya buat pasal 10A ya. Pasal 10A ya oke lah. Ini saya bantu Bang Martin. Silap dikit nah. Nah tadi ini saya coba luruskan dulu mengenai perspektif dari dua rekan advokat ini yang mengatakan masing-masing kliennya tidak ada keterlibatan aktif. Jadi saya tidak usah bacaan lagi lah surat dakwaan jaksa. Nanti pasti masyarakat sudah tahu ya. Namun saya mau memberitahukan begini. Kuat Maruf ya itu dipanggil sama Putri ke atas untuk mendengar perencanaan ya. Lalu Ricky, Kuat dan Putri Chandrawati bareng sama Richard Eliezer dan bersama-sama korban dalam hal ini Nofriansah Joshua Huta Barat yang dianggap sebagai pelaku pemerkosa bersama-sama menggiring korban ke Duren 3 untuk dibantai. Ya. Mungkin itu perlu dikoreksi Bang. Sebentar dulu. Itu bukan menggiring loh. Ricky ya, ikut ke Duren 3 itu atas perintah. Boleh dong saya jelasin dulu ya. Nah, saya kaitkan tadi dengan keterangan dari adik kita Zena ini kan, Ricky itu masuk bukan karena dipanggil Ferdi Sambo. Sedangkan ada keterangan yang sesuai dia, yang disampaikan oleh Ferdi Sambo mengatakan bahwa kamu siap nggak tembak si Joshua kalau melawan. Dan pada saat itu karena dia nggak siap, dia suruh panggil Eliezer. Si Ricky manggil Eliezer. Kalau disagulingkan Sambo memanggil Ricky. Sebentar dulu Pak, ini ada hubungannya. Jangan langsung menyimpulkan, nanti Anda bisa saya skakmat loh. Nah, akhirnya dikatakan tadi, ketika dia sudah tahu perencanaan disaguling itu, dan dia memanggil Richard untuk menghadap Ferdi Sambo, ketika Ferdi Sambo mau membantai Joshua, tanpa diperintah dia masuk, disitulah kesamaan kehendaknya, bahwa memang si Ricky ini mau, seenggaknya melihat Joshua mati di tangan Ferdi Sambo ataupun di tangan Richard Eliezer. Saya tutup begini, Mbak Sylvia, tadi mengenai motif ya, rekan Febri mengatakan itu penting, saya setuju rekan. Dalam kesengajaan dan perencanaan itu bullshit kalau tidak ada suatu penyebab yang melandaskan menjadinya suatu motivasi. Namun saya mau menantang rekan, ini biar kita selesai lah ya, supaya ada keadilan substansif dalam hal ini dan merujuk kepada pasal 39 ayat 1 Undang-Undang TPKS. Laporkan lagi rekan, kami hadapi nanti.
bilang sama kalian rekan, ditantang oleh Martin Lucas, perwakilan keluarga korban, laporkan lagi. Supaya kita bisa tahu apakah fakta atau itu dusta. Demikian, Laporkan lagi kekerasan seksualnya? Iya. Gimana tuh Mas Febri? Tantangan itu tidak penting bagi kami saat ini karena fokus kami adalah membuktikan dalam proses persidangan yang sedang berjalan untuk menyusun nota pembelaan. Selesai ini maksudnya nanti. Nah, kami ingin tanggapi ya beberapa bagian tadi yang sebenarnya di fakta persidangan jelas tidak ada buktinya. Poin pertama, ketika Kuat diajak Bu Putri untuk naik ke atas. Apa yang muncul di fakta persidangan? Bu Putri di CCTV kelihatan mengajak Kuat di lift kemudian naik ke atas. Apakah ada bukti yang menjelaskan situasi di atas? Tidak ada. Apakah ada bukti di atas bertemu dengan Ferdi Sambo? Tidak ada. Apakah ada bukti di atas bertemu dengan Richard Eliezer? Tidak ada. Karena Richard pada saat itu berbeda naiknya antara Richard dan Ricky. Jadi timingnya sama sekali berbeda. Yang kedua, kalau dilihat di waktu CCTV, mulai dari naik lift sampai dengan Kuat Ma'ruf turun lewat tangga, itu waktunya hanya 3 menit. Naik tangga saja mungkin hampir 1 menit. Kemudian naik lift. Kapan waktunya perencanaan itu terjadi? Ini yang saya sebut dengan jangan sampai yang di atas, yang terjadi di atas ini kan diasumsikan. Yang ada buktinya adalah naik lift. Dan ada satu tuduhan yang lain yang dikatakan juga bagian dari perencanaan, seolah-olah Bu Putri menyuruh Richard Eliezer untuk membawa senjata laras panjang Steyr dan kemudian naik lewat tangga di samping lift. Tidak ada satupun bukti CCTV yang bisa menunjukkan ada Richard yang naik tangga lift, tangga di samping lift setelah atau mengikuti Bu Putri dan Kuat naik. Ada keterangan betul, tapi di CCTV betul-betul tidak terlihat. Kemudian di Duren 3 dikatakan Joshua, sebentar, Joshua digiring. Apakah benar Joshua digiring dikawal dalam konteks kemudian seolah-olah biar tidak, apa itu logik? Katanya gantian. Tadi saya diam, Anda bicara. Oke, kita sudah harus jeda. Nggak, saya sedikit. Jadi Joshua itu di CCTV terlihat dia bisa bergerak bebas dan tidak digiring sama sekali. Bisa keluar, bisa masuk, bisa ke samping taman. Yang bisa dijawab adalah soal poin kedua ya, Richard membawa Steyr ke lantai 3 tudingan itu. Boleh dijawab nanti Bang Roni usai jeda ya. Kami akan kembali pemirsa usai jeda berikut ini nanti dengan jawaban Bang Roni. Setelah jeda kita jawab. Jawab ya. Oke, sebelum kita fokus ke pledoi nantinya dan juga bagaimana kita menanti vonis hakim, Bang Roni mau menanggapi tadi apa yang disampaikan rekan Febri soal bukti yang Putri meminta Icat untuk membawa senjata Steyr ke lantai 3. Iya Mbak Sylvia, terima kasih dikasih kesempatan. Jadi kalau tadi yang disampaikan oleh rekan Febri, kita bantai. Tadi rekan Febri bilang tidak ada bukti. Bahwa ada bukti satu keterangan dari Kuat Ma'ruf yang menjelaskan bahwa dia bersama Richard itu naik lewat tangga tengah. Itu ada di persidangan, transkripnya udah kita catat. Jadi itu yang kita untuk menjawab ya. Terus persesuaian yang lainnya adalah ini persesuaian dengan keterangan Ricky Rizal terkait dengan senjata HS yang milik almarhum. Di mana keterangan Ricky Rizal menyampaikan ada di dashboard, kemudian persesuaian dengan keterangan Richard Eliezer, di mana Ferdi Sambo menanyakan senjata HS itu di mana. Di dashboard kemudian diserahkan kepada Ferdi Sambo. Ini persesuaian dengan siapa? Dengan keterangan dari saudara Romer melihat senjata AS jatuh di depan rumah Duren 3. Jadi keterangan Richard Eliezer tidak berdiri sendiri, Bung Febri. Seperti itu. Oke. Saya jawab ya. Jadi terus sama ini saya gantian. Tadi kan sudah dijawab. Aku mau bicara soal yang tadi dari Adi yang menyampaikan. Biar selesai dulu satu poin ini. Jadi kalau dilihat ini KM kan bicara, Mas Febri. Kuat Ma'ruf kan bicara, katanya kan begitu ya. Kuat Ma'ruf bicara meskipun di keterangan terdakwa itu dikoreksi ya. Tapi yang kita lihat di CCTV ini tidak ada Richard Eliezer atau bahkan bayangan Richard Eliezer tuh nggak ada tuh naik tangga bawa senjata. Yang ada adalah di CCTV Richard membawa senjata tersebut belok ke sebelah kiri. Sebelah kiri itu lokasi kamar ajudan.
belok sebelah kanan, barulah lift dan tangga ke Ini kayaknya atas. sudah berulang-ulang kita sampaikan Berulang-ulang makanya. berbulan-bulan Boleh kita sudah fokus sampaikan. ke pledoi nanti akan seperti apa, Bang Karena Roni? cuma dikasih flash disk, ya udah. Oke ya. Iya, iya. Saya ingin tanya ke Pak Sofyan Iya. dulu. Pak Sofyan, vonis nanti ada di tangan hakim. Iya. Hakim itu akan mempertimbangkan murni sesuai dengan tuntutan atau lebih mengacu pada dakwaan jaksa? Iya, jadi dia pasti akan membuktikan, ya, mempertimbangkan semua aspek, termasuk juga dakwaan, eksepsi, kemudian ada putusan selah, pemeriksaan alat bukti, kemudian tuntutan dan pledoi. Jadi menurut saya hakim juga tidak terikat dengan nilai tuntutan yang ada di dalam persidangan itu. Tidak terikat dengan nilai tuntutan. Karena apa? Hakim akan menemukan kebenaran material. Kalau jaksa membuat tuntutan pasti didasarkan pada alat bukti yang dia yakinin itu benar. Yang dia yakinin. Misalnya soal, ya kalau menurut saya, ya saya tidak tertarik dengan apa yang mereka sampaikan, karena sebetulnya apa yang mereka sampaikan ada di pengadilan, ya live, langsung bisa kita lihat. Jadi ini sebetulnya perdebatan yang berulang-ulang. Tetapi yang perlu kita analisis adalah kira-kira seberapa besar keyakinan hakim dalam menyatakan bahwa perbuatan itu terbukti secara sah dan meyakinkan untuk Ferdy Sambo, ya, untuk Kuat, untuk Putri, untuk Eliezer, dan bagaimana kira-kira alat bukti yang disajikan oleh para pihak ini termasuk jaksa untuk dinilai oleh hakim. Saya yakin ya dalam konteks kasus ini hakim itu masih dalam suasana kebimbangan, ya. Suasana kebimbangan kenapa? Ada dua versi kejadian yang berbeda. Ada pelecehan menurut versi korban, tapi menurut jaksa itu ada pelecehan seksual. Ada perselingkuhan. Dan keluarga juga keberatan dengan terminologi perselingkuhan itu. Karena dasar jaksa untuk menyatakan perselingkuhan juga tidak bisa dibuktikan. Dasar korban menyatakan ada pelecehan juga tidak bisa dibuktikan. Artinya perbuatan yang terjadi tanggal 7 itu antara ada dan tiada. Anda menilai hakim masih bimbang ya? Apakah nanti pledoi bisa membuat keyakinan hakim menjadi utuh, tidak bimbang lagi? Ya, saya kira pledoi itu bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran material dari versi penasihat hukum masing-masing. Dan ini harus perspektif penasihat hukum. Tetapi kan konteksnya hakim, dia punya perspektif lain. Dan dia tidak boleh diintervensi dalam bentuk apapun. Sehingga bisa jadi dia bisa saja menerima sebagian dari pendapat dari penasihat hukum, bisa juga menerima sebagian pendapat dari jaksa penuntut umum, tetapi juga dia bisa menentukan sikapnya sendiri. Jadi saya kira terkait dengan sikap, Bang Jamin, apakah nanti soal GC Icat dikabulkan atau tidak itu akan bareng dengan pembacaan vonis? Ya, saya kira ada penetapan terkait dengan status daripada GC, apakah penetapan tersendiri atau bersamaan dalam putusan. Itu bisa terjadi seperti itu. Dan saya kira hakim itu kan dalam memutuskan suatu perkara di 183 ada keyakinannya didasarkan kepada alat bukti. Inilah yang nggak dipunya oleh jaksa penuntut umum. Dia nggak ada keyakinan, dia hanya cuma apa yang ada itu yang dia ungkapkan. Apa yang sesuai dengan fakta hukum, apa yang dia ungkapkan. Tapi hakim, walaupun ada dua alat bukti yang bersesuaian, tapi dia meyakini bukan dia pelakunya. Jadi alasan bisa subjektif hakim itu? Subjektif hakim sebagai keyakinan yang dianggap, apa yang diambil atau dibangun dari fakta. Nggak bisa juga subjektif lalu dia kayak paranormal lalu memutuskan, itu nggak bisa. Tetapi keyakinan yang didasarkan kepada fakta yang saling bersesuaian. Bang Martin, keadilan bagi keluarga Yosua itu seperti apa? Keadilan bagi keluarga Yosua itu adalah di mana pelaku utama dan pelaku intelektual itu dihukum maksimal. Ini menurut keluarga korban ya, walaupun saya punya pendapat sendiri. Dalam hal ini yang disebut dengan pelaku utama itu keluarga tidak sepakat apabila yang dikatakan itu Richard Eliezer. Ya, kenapa? Karena bukan Richard Eliezer yang merencanakan. Dan berdasarkan hukum pidana juga, beban pidana itu ada pada yang memiliki niat jahat. Nanti ahli pidana bisa jelaskan itu. Nah, kita masih perdebatkan apakah Richard Eliezer punya niat jahat atau tidak. Tapi intinya, untuk para terdakwa yang lain seperti Putri yang disimpulkan oleh jaksa penuntut umum bukan diperkosa malah selingkuh,
tentunya ini sebagai pemicu informasi palsu yang disampaikan kepada suaminya yang memicu pembunuhan berencana. Maka menurut saya Putri Chandrawati itu tidak bisa disamakan sebagai penyerta biasa seperti Kuatmaruf dan Ricky, karena karena informasi palsu dan bohong yang disampaikan kepada sehingga harus lebih berat suaminya dari itulah 8 tahun. Terjadi pembunuhan berencana dan harus dihukum sedikit lebih rendah dari Verdi Sambo. Bu Putri itu korban kekerasan seksual. Hati-hati Ada nanti kita laporkan loh. Yang cukup yang mendukung bahwa dugaan kekerasan seksual di tanggal 7 di Magelang itu terjadi. Buktinya itu sudah kita sampaikan di persidangan, baik dari kita ataupun dari pihak jaksa penuntut umum. Dari rangkaian peristiwa sebenarnya tidak terbukti Bu Putri terlibat bersama-sama. Tidak ada kesamaan kehendak, tidak ada perbuatan aktif yang dilakukan, hanya sebagian perbuatan pasif, dan delik pembunuhan itu adalah delik aktif. Tidak bisa perbuatan orang diam, tidak menasehati dan tidak mencegah, kemudian dijerat bersama-sama. Jadi Mas Febri tetap Bu Putri korban kekerasan seksual. Ricky korban apa, Mbak Zena? Saya curiga akan ada laporan baru nanti. Ricky korban keadaan. Tadi dibilang menggiring dengan kesamaan kehendak, sudah jelas sekali bahwa buktinya itu. Ricky menolak. Dari mana ada niat ketika Ricky sudah menolak? Itu yang pertama. Saya bingung ketika orang sudah menolak melakukan atau apapun itu dengan niat jahat, artinya sudah tidak punya niat dan tidak punya kehendak. Oke, dan pasti itu akan disampaikan dalam pledoi nanti. Betul. Baik. Pemirsa, sayang sekali waktu kita sudah habis, Bapak-bapak dan juga Mbak Zena, ketika kepentingan korban dinilai tidak terwakilkan oleh jaksa, tinggal kepada Yang Mulia Majelis Hakimlah harapan itu disandarkan. Semoga hakim sebagai wakil Tuhan di dunia dapat memberikan keadilan kepada mereka yang terluka dan menderita. Demikian kontroversi hari ini, saya Zilvia Iskandar pamit undur diri, sampai jumpa.